Hai learners, apa kabar? Hari ini kita akan membahas beberapa soal latihan grammar untuk persiapan UTBK kalian. Kita langsung saja ke soal-soalnya. Yang pertama, the North Platte River, bla 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 from Wyoming into Nebraska. Nah, di sini pertama kali yang harus kalian lakukan adalah identify. Kalian tentukan dulu subjek sama predikatnya. Di sini ada sebuah subjek yaitu yang the North Platte River. Lalu apakah sudah ada predikatnya di sini? Ternyata belum ada. Jadi tugas kalian adalah mencari predikatnya. Untuk yang pertama, yang A, it flowed. Nah, kalau di sini ada subjek dan predikatnya. Sedangkan the North Platte River ini sudah menjadi subjek. Jadi kita tidak boleh double subjek. Berarti yang A bukan. Yang B, flows. The North Platte River flows. Nah, di sini hanya predikat saja. Kemungkinan ini benar. Karena the North Platte River itu dia single, hanya satu. Dan ini, flows ini merupakan verb S atau IS, tensesnya present tense. Kalau ketemu subjeknya single atau cuma satu, berarti verbnya harus tambah S atau IS, berarti ini benar. Nah, untuk memastikan kita lanjut saja ke yang C, flowing. Nah, seumpama kalian ketemu kata verb ing, jika dia sebagai verb atau predikat, seharusnya sebelumnya harus ada yang namanya linking words atau linking verb berupa to be. Seharusnya yang di sini adalah the North Platte River is flowing. Jadi dia kurang to be. Berarti yang C bukan. Kalau yang D, with flowing water. Nah, kalau yang with flowing water ini bukan merupakan predikat, dia hanya sebagai pelengkap saja atau hanya sebagai adverb. Sedangkan di sini yang kita butuhkan adalah predikatnya. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B, flows. Lanjut. A pride of lions, bla bla bla, up to 40 lions including 1 to 3 males, several females and cubs. Nah, di sini kita identifikasi lagi apakah sudah ada subjek sama predikatnya. Oke, di sini ada a pride of lions, bla bla bla, up to 40 lions. Berarti di sini belum ada predikatnya, kasusnya masih sama. Oke, nah di sini pilihannya ada can contain, it contains, contain, sama containing. Nah, kalau yang A, can contain, ini boleh saja, ya kan? Setelah models, can itu merupakan modality. Modality itu ada beberapa, ada can, will, may, must, dan yang lainnya. Kalau kalian ketemu model, itu selalu diikutin dengan verb 1. Namun, jika modelnya itu ada have atau merupakan perfect, itu harus diikutin dengan verb 3. Oke. Nah, kalau yang B di sini ada it contains. Nah, it ini nanti akan double subject gitu. Ini tidak boleh ya. Kalau yang C contain. Kalau yang ini contain-nya kan verb 1 tanpa ada verb S atau IS. Berarti contain di sini itu ditujukan kepada yang jamak, bukan yang single. Lalu kita lihat dulu a pride of lions. Kalau kalian ketemu kayak gini, biasanya kalian terkecoh pada lions-nya. Oh, lions itu kan ada S-nya, berarti dia jamak. Berarti jawabannya benar yang C. Padahal di sini adalah yang fokusnya di a pride-nya. A pride-nya ya, bukan lions-nya, tapi a pride of lions. Nah, kalau a pride ini kan suatu kebanggaan, ya kan? A pride, kehormatan. Itu merupakan suatu hal yang abstrak. Jadi dia masuknya ke single begitu. Berarti jawabannya sudah kelihatan yang A ya. Tapi kita lihat dulu yang D. Di sini langsung containing, langsung verb ing tanpa ada linking verbs. Padahal sebelumnya di soal sebelumnya tadi dia harus ada linking verbsnya berupa to be. Berarti yang D juga salah. Berarti jawabannya
adalah yang A, can contain. Nah, kalau kalian masih bingung, models itu bisa digunakan single atau jamak, tidak ada perubahan. Jadi mau single mau jamak, dia langsung dikasih models, terus langsung diikuti dengan verb 1 tanpa tambah itu. Biasanya kebanyakan orang itu salah ngucap seperti ini. I can to walk. Padahal setelah can itu langsung verb 1. I can walk. Gitu. Lanjut. Oke. Since an immediate change was needed on an emergency basis, blah 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 by the governor to curtail railway expenditure. Tetap sama saja, yang pertama yang harus kalian tentukan adalah subjek predikatnya. Di sini ada kata since an immediate change was needed on an emergency basis. Ternyata di sini sudah ada subjeknya ya, immediate change. Lalu ada was needed, itu predikatnya berupa pasif. Nah, berarti kalau ada yang kayak gini tuh merupakan klausa, ya kan? Kumpulan klausa, ada koma, lalu bla 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 by the governor to curtail railway expenditure. Berarti di dalam satu kalimat ini ada dua klausa. Syaratnya kemarin gimana? Kalau satu sentence ada dua klausa, berarti harus ada satu konjungsi. Kita lihat apakah di sentence ini ada konjungsinya atau belum. Kita cari adakah conjunction-nya? Oke, ternyata sudah ada conjunction di situ berupa since. Nah, jika sudah ada conjunction, berarti kita tidak boleh mencari conjunction lagi karena dua klausa harus satu conjunction. Berarti yang A itu ada conjunction so, berarti itu salah, tidak boleh double. Lalu yang C juga ada because, itu juga conjunction, tidak boleh double, berarti salah. Pilihannya tinggal yang B sama yang D. Was proposed sama it was proposed. Nah, di sini kita lihat bla 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 di sini, apakah masih membutuhkan subjek atau tidak? Gitu. Ternyata syarat klausa itu minimal harus ada subjek plus predikat. Berarti jawabannya adalah yang D, it sebagai subjek dan was proposed sebagai predikat. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bla 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 show the relations among neurons. They do not preclude the possibility that other aspects are important. Nah, di sini kita lihat saja, kita tentukan dulu subjek predikatnya. Apakah sudah ada subjek sama predikatnya? Oke, di sini sudah ada predikatnya berupa show. Ya kan? Show the relationship neurons. They do not preclude. Nah, di sini juga ada klausa yang lain. Berarti dalam satu kalimat ini ada dua klausa. Klausa yang pertama adalah yang bla 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 show the relations among neurons. Klausa yang kedua yaitu berupa they do not preclude. Nah, itu klausa yang kedua. Berarti kalau ada dua klausa harus satu konjungsi. Sedangkan di sini belum ada konjungsinya atau conjunctionnya. Berarti hal pertama yang harus kita pilih adalah yang ada conjunction-nya. Kita lihat yang ada conjunction-nya adalah pilihan C dan D. Kalau yang A sama B itu tidak ada. Nah, kalau yang C ini although neural theories, kalau yang D however neural theories. Tinggal kita tentukan saja apakah penggunaannya although atau however. Kalau although ini artinya adalah meskipun atau walaupun. Kalau yang however, bagaimanapun. Berarti kita lihat dulu ke konteksnya. Neural theories menunjukkan relationship among neurons. They do not preclude the possibility that other aspects are important. Ternyata dari dua klausa ini menunjukkan suatu hal yang kontras. Yang pertama kan ini neural theories menunjukkan hubungan antara neurons. Tapi di sini they do not preclude, dia tidak menghalangi kemungkinan that other aspects are important.
berarti yang awalnya dia itu lebih ke sudah percaya nih kalau neural theories itu menunjukkan hubungan antara neurons. Tapi mereka tetap saja mencari kemungkinan lain gitu, karena menurut mereka itu important atau penting. Berarti kalau menunjukkan suatu hal yang kontras, berarti konjungsinya adalah yang although, yang meskipun dia menunjukkan aspek yang kontras, berarti yang C. Oke, kita lanjutkan. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, blah blah, generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere. Nah, berarti di sini sama aja seperti soal sebelumnya. Di sini sudah ada konjungsinya berupa if, dan ini merupakan dua klausa. Berarti kita tidak perlu konjungsi yang lain. Berarti pilihannya tinggal A, it, atau yang B, it is. Kita lihat dulu. Di sini sudah ada generally, berarti ini adverbnya. Lalu ada kata blocked. Nah, block di sini sudah merupakan predikatnya. Tinggal kita tentukan dulu. Kalau it blocked, kalau yang A, berarti dia memblokir, ya kan? Sedangkan di sini diikuti dengan by. Masih ingat nggak? Bla 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 biasanya by bla bla bla. Kayak seumpama gini nih. The food is eaten by my sister. Berarti kan makanan dimakan sama adikku perempuan. Nah, berarti kalau konteksnya kayak gitu, berarti kalau ketemu kata by, lalu sebelumnya ada verb 3, berarti dia itu merupakan pasif. Nah, rumusnya pasif yaitu to be diikutin dengan verb 3, itu selalu paten. Berarti kita membutuhkan to be. Yang ada to be-nya adalah yang B. It is generally blocked. Sudah ada subjek, lalu to be, lalu diikutin dengan verb 3. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Vitamin C is necessary for the prevention and bla 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 of scurvy. Nah, di sini kita lihat saja. Di sini ada and, ya kan? And atau or atau nor atau koma itu menunjukkan suatu paralelism. Itu berarti harus kedudukannya itu harus sama. Seumpama dia noun berarti juga noun. Kalau dia adjektif berarti harus adjektif. Kalau verb juga harus verb gitu. Nah, di sini ada prevention. Prevention ini merupakan noun, berarti and ditambah ini harus diikutin dengan noun juga gitu. Berarti tinggal kita tentukan saja di pilihannya antara A, B, C, D, mana yang noun. Oke, kalau yang A, it girls, itu berarti klausa, ada subjek, ada predikat, berarti yang A bukan. Kalau yang B, girls, itu juga noun, yang B ini noun. Kalau yang C, cure, ini juga noun. Kalau yang D, for curing, nah ini bukan seharusnya for the cure. Seumpama ini for curing jawabannya, berarti di prevention ini bukan prevention, seharusnya for preventing. Nah, itu baru benar, for preventing and for curing itu benar. Nah, kalau di sini berarti kan pilihannya antara B atau yang C yang merupakan noun. Kita tinggal lihat saja nih, prevention ini ada S-nya atau enggak. Apakah dia jamak atau single? Seumpama dia single, berarti jawabannya juga single, harus sesuai. Kalau dia jamak, berarti juga jamak. Berarti yang menunjukkan dia single adalah yang C, yang cure. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada bla bla bla, a liberal arts college specifically for deaf people is located in Washington DC.
Nah, di sini kan ada koma, ada diapit 2 koma. Masih ingat nggak di video sebelumnya? Kalau diapit dengan 2 koma, berarti dia merupakan apositif. Apositif ini fungsinya hanya sebagai pelengkap atau penjelas saja. Jadi ada tidaknya dia di kalimat itu tidak berpengaruh. Nah, tinggal kita lihat saja nih. Setelah koma di sini ada kata is located. Berarti di sini sudah ada predikatnya, iya kan? Is berarti kan to be, linking verbnya ya, located. Kalau ada to be plus verb 3 berarti dia merupakan pasif. Berarti kan diartikan terletak gitu. Kalau sudah ada predikatnya berarti yang kurang yaitu subjeknya. Berarti kita tugasnya hanya mencari subjek. Jadi yang di dalam koma ini yang liberal sampai people ini kalian gak usah hiraukan gitu. Oke, kita tinggal cari saja subjeknya di sini. Oke, yang A, Gallaudet College. Nah, ini bisa juga sebagai subjek, tapi alangkah baiknya kita cek semuanya biar lebih jelas. Yang B, Gallaudet College is. Nah, kalau di sini sudah ada is, berarti tidak boleh tambah is lagi, nanti menjadi double predikat gitu. Kalau yang C, about Gallaudet College. Nah, about di sini kan merupakan konjungsi. Jika ada konjungsi, berarti harus ada 2 klausa. Sedangkan di sini hanya 1 klausa saja. Hanya 1 subjek sama 1 predikat. Jika di sini ada 2 klausa, boleh saja pakai about, tapi di sini kalimatnya hanya ada 1 predikat dan 1 klausa. Berarti yang C juga salah. Yang D sekarang, because of Gallaudet College. Nah, ini sama aja kasusnya seperti yang C. Di sini ada konjungsinya. Berarti bukan jawabannya nih ya. Berarti jawabannya sudah jelas banget, yaitu yang A. Gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Mungkin kalian mikirnya kok masa gitu aja sih jawabannya. Padahal di sini kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, kalian hanya fokus pada subjek sama predikatnya. Itu hal yang pertama yang harus kalian perhatikan saat mengerjakan soal-soal grammar yang tingkatannya selevel TOEFL atau di bawahnya. Oke, di sini ada soal lagi. Presidential blah 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 held every 4 years on the first Tuesday after the first Monday in November. Nah, di sini kita juga menentukan lagi nih. Di sini kira-kira sudah ada subjeknya sama predikatnya atau belum? Oke, ternyata di sini held ini merupakan verb 3 atau verb 2 dari kata hold. Ini sudah ada predikatnya. Nah, kalau presidential di sini kalau kalian ketemu kata yang ada il-nya, biasanya itu salah satu ciri kalau dia itu merupakan adjektif. Nah, kalau adjektif itu membutuhkan suatu noun. Adjektif itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diikutin dengan noun. Berarti tugas kita adalah melengkapi subjeknya. Karena di sini sudah ada held, berarti tugasnya adalah melengkapi subjeknya. Kita cari noun. Oke, di sini ada presidential, yang A itu electing, yang B elections, is elected sama elected and. Nah, kalau yang D di sini sudah jelas presidential elected and held, ini bukan ya. Ini kan kalau yang ini verb 3. Yang kita cari adalah noun-nya. Kalau yang C is elected. Nah, seumpama ada kata is elected, dia kan merupakan predikat. Sedangkan di sini sudah ada predikatnya berupa held, nanti menjadi double predikat, itu tidak boleh. Berarti yang C salah. Lalu yang B, elections are held. Nah, ini benar ya. Setelah presidential di situ ada noun-nya berupa elections. Karena di situ ada S-nya, berarti kan banyak pemilihannya, berarti harus diikutin to be jamak, yaitu berupa are, held. Berarti kalau ada are sama held verb 3, berarti dia merupakan pasif. Ya kan? Kalau diartikan kan diadakan gitu ya.
Kan pemilihannya bukan mengadakan. Benda kan tidak bisa melakukan suatu aksi, tapi pemilihan itu dikenai suatu aksi. Berarti yang pas adalah pasif gitu. Kalimat pasif. Jadi benar yang B. Presidential elections are held every 4 years on the first Tuesday after the first Monday in November. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada Dwi bla 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 many vehicles before he received his special mechanic license. Nah, ketika kalian ketemu kata before, itu selalu diikutin dengan past tense. Dan sebelumnya harus diikutin dengan past perfect. Kenapa begitu? Jika kita tulis, kita gambarkan sebuah garis di sini. Di tengah ini merupakan now yang sekarang, dan kalau past tense itu tempatnya ada di belakang ya, karena sudah lampau. Nah, di sini kan kalau kita artikan ya, Dwi bla 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 repair ya, semuanya kan repair nih. Ini kita tinggal menentukan tenses yang cocok. Repair berarti memperbaiki bla 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 sebelum dia menerima special mechanic license. Berarti kejadian yang pertama kira-kira yang mana? Yang Dwi memperbaiki itu kan yang kejadian pertama, sedangkan yang saat dia menerima special mechanic license merupakan kejadian yang kedua. Nah, kalau kejadian yang pertama itu kita tuliskan sebagai past perfect, sedangkan kejadian kedua itu merupakan past tense karena yang lebih lampau adalah kejadian pertama. Kalau yang lebih lampau itu menggunakan past perfect, kalau selanjutnya itu menggunakan past tense. Maka dari itu ketika kalian ketemu before, dia diikutin dengan past tense. Namun sebaliknya kalau ditulis dengan kalian ketemu kata after, itu diikutin dengan past perfect. Nah, ini aku tuliskan. Jadi ini urutannya. Past tense plus after plus past perfect. Lalu dibalik past perfect plus past tense. Gitu. Berlaku juga seperti ini. Before past tense, past perfect. After past perfect, past tense. Gitu. Berarti kita sudah menemukan tenses yang tepat, yaitu past perfect. Mana yang menunjukkan past perfect? Kalau kalian ketemu kata perfect, berarti pasti nanti verb 3. Nah, di sini yang verb 3 ada A, B, sama D. Nah, karena past perfect, dia menggunakan had repaired. Kalau yang di has repaired, itu merupakan present perfect. Kalau yang A, repaired, itu verb 2, jadi dia merupakan past tense. Berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan. So, nomor berikutnya. My brother bla 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 a video last night when his best friend called. Nah, di sini kan ada dua kejadian. Dua kejadian yang berlangsung nih. Jadi kalau kita artikan, kakakku titik-titik ini kan menonton a video last night, kemarin malam, ketika temannya itu memanggil gitu. Kira-kira kejadiannya saat dia nonton itu sedang berlangsung atau bagaimana? Jadi kalau kasusnya seperti ini, itu yang kita tuliskan yaitu was watching. Kenapa was watching? Karena ini kejadiannya sedang berlangsung. Jadi kalau kita bayangkan nih, jadi dia itu lagi nonton, ya kan, nonton video. Terus tiba-tiba temennya itu memanggil, maka dari itu setelah when itu diikutin dengan past tense. Ini juga berlaku saat kita menggunakan while. Jadi gini, setelah while nanti diikutin dengan past continuous, past tense. Kalau when berarti when past tense
past continuous. Jadi intinya gini, setelah when nanti diikutin past tense, kalau setelah kata while nanti diikutin past continuous gitu. Berarti ini kan ada, setelah when kan ada past tense, berarti sebelumnya diikutin sama past continuous. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Blah blah blah, the announcement he would have participated in the Balinese painting workshop. Nah, kalau kalian ketemu kata yang kayak gini, ini kan ada if gitu ya pilihannya. Maka kalian masih ingat conditional sentence? Itu pelajaran saat kelas 3. Ada conditional sentence itu ada type 1, type 2, sama type 3. Nah, kita lihat saja, kalau conditional sentence itu pasti ada 2 klausa. Klausa yang pertama kita harus mengisinya. Lalu kalau di sini yang klausa kedua ada he would have participated. Nah, kalau ini kan merupakan past future perfect. Berarti ini merupakan tipe ketiga. Tipe ketiga itu rumusnya if plus past perfect, past future perfect. Berarti tugas kalian itu mengisi yang awal ini, if plus past perfect. Apakah ada if plus past perfect? Kalau if past perfect berarti seharusnya adalah if he had known. Nah, di sini kan nggak ada if he had known. Adanya kan if he knew. Kalau if he knew itu past tense. Kalau yang di if he has known itu present perfect. Yang kita cari adalah past perfect. Nah, kalian masih ingat nggak kalau di tipe 3 itu bisa kita inversion, atau kita balik strukturnya, yaitu berubah seperti pilihan yang C, had he known. Nah, mengubahnya yaitu dengan menghilangkan if, namun auxiliarisnya had ini, kata bantunya harus diubah ke depan. Jadi dengan menghilangkan if dan auxiliarisnya diubah ke depan. Dan ini hanya berlaku untuk tipe ketiga. Berarti jawabannya adalah yang C, had he known. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. In the film world, professionals are accustomed to blah 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 a negative into a computer at the highest resolutions possible. Nah, mungkin kalian berpikir kalau setelah to, ya kan, biasanya setelah to itu selalu diikutin dengan verb one, karena itu merupakan to infinitive. Namun tidak semuanya seperti itu. Accustomed to ini merupakan suatu kesatuan, jadi verb yang diikuti dengan preposition. Contoh yang lainnya gini, seperti interested in, dia suatu kesatuan. Kalau nggak gitu, burnt out, look for, iya kan? Itu artinya adalah satu kesatuan. Kalau dia dipisah antara custom sama to, dia sudah memiliki makna yang berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian masih ingat dengan gerund? Jadi custom to ini merupakan kesatuan yang termasuk kata gerund. Kalau kalian ketemu kata-kata gerund, berarti dia selalu diikutin dengan verb ing gitu. Berarti jawabannya adalah yang C, scanning. Habis ini nanti aku cantumin kata-kata apa saja sih yang diikutin dengan verb ing dan kata-kata apa saja yang diikutin dengan verb one atau yang merupakan to infinitive. Nah, biasanya kalau kasus soal seperti ini kalian itu menentukan apakah diikutin dengan verb one atau diikutin dengan verb ing gitu. Kalian bisa hafalkan kata-kata berikut. Oke, ternyata di sini masih ada soal lagi. Kita lanjutkan ya. Oke, di sini ada while the exact date crop circles began to appear is unknown, the documented cases blah 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 since 1970s.
Nah, di sini kan ada kata since. Kalian hanya mengisi bagian terakhirnya, menentukan apa tensesnya. Karena pilihannya ada increase, have increased, increased, were increasing. Nah, kalau kalian ketemu kata since, berarti jawabannya yang mana? Kira-kira masih ingat? Jadi kalau kalian menentukan tenses itu bisa dilihat dari waktunya. Nah, keterangan waktunya ini menggunakan since. Kalau ketemu since berarti itu diikuti dengan present perfect ya. Since for itu selama itu menggunakan present perfect. Namun kalau in biasanya yang sering keluar itu kalau nggak since ya in. Kalau jawabannya kalau di soalnya in 1970s berarti itu merupakan past tense. Jadi kalau in itu past tense, kalau since itu present perfect. Berarti jawabannya yang B. Have plus verb 3 berarti have increased. Oke. Kita lanjutkan. Yang terakhir ya ini. The cellular phone which she bought is blah 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 one in the promo. Nah, di sini kan pilihannya ada cheaper, the cheapest, the cheaper. Masih ingat yang sebelumnya kita bahas ini merupakan comparative sama superlative degree. Nah, jika kalian ketemu kata than, dia kan di pilihan berarti itu merupakan comparative degree yang ada tambahan er atau more. Nah, sedangkan di pilihannya di sini tidak ada kata than. Berarti jawabannya yang superlatif. Superlatif itu yang ketambahan most atau ist di belakang. Berarti antara B sama C. Nah, ketika kalian menentukan kalau jawabannya itu superlatif, dia itu selalu diikutin dengan the sebelum menambahkan kata superlatif itu. The most kayak gitu. Berarti kalau di sini the cheapest selalu ya kalau superlatif itu sebelumnya harus diikutin sama the. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekian pembahasan soal-soal grammar untuk persiapan UTBK kalian. Semoga bermanfaat dan di sini mungkin yang terakhir kita bahas. Next kita akan bahas soal-soal SIMAK UI ya.